Jadi itu nanti akan terpancarkan dari kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya. Tentunya akan lebih seru. Asik. Unit Kegiatan Mahasiswa Broadcast Universitas Nias Raya memberikan informasi yang menarik, bermanfaat, menginspirasi, serta menambah wawasan. Mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Halo Uniraya Lovers, jumpa lagi bersama kami di podcast Universitas Nias Raya. Jadi saat ini adalah video kedua, part kedua, lanjutan dari obrolan-obrolan kita sebelumnya mengenai latihan dasar kepemimpinan mahasiswa bersama unit kegiatan mahasiswa broadcasting, mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Jadi teman-teman semua, perkenalkan saya Mega Marisani Jeraluo, sering disapa Sani atau Mega. Kalian bisa panggil saya apa saja, bisa panggil saya kakak juga di kolom komentar nantinya. Dan sebelah saya sudah ada Pak Susaikan Sarumaha. Jadi Bapak ini merupakan dosen pendamping ya Pak, dosen pembina latihan dasar kepemimpinan mahasiswa yang kedua. Selain itu Bapak ini merupakan juga kepala biro kemahasiswaan. Benar. Dan alumni Universitas Nias Raya. Selain itu juga Pak Susaikan sebagai dosen tetap, dosen aktif di prodi apa Pak? Prodi PPKN. Prodi PPKN. Jadi, nah ini Bapak dosen PPKN sedang berada di hadapan kalian semuanya. Nah, jadi langsung saja nih Pak, biar teman-teman juga lebih tahu, walaupun saya tadi sudah menyampaikan kulit-kulitnya Pak. Tolong kenalin dulu deh Pak diri Bapak ke teman-teman semua. Oke, thank you. Ya, halo Uniraya Lovers. Asik. Jumpa dengan saya. Ya, saya Susaikan Sarumaha MPD. Saya kepala biro kemahasiswaan di kampus Universitas Nias Raya, dan kebetulan saya diminta di sini untuk memberikan keterangan penjelasan tentang kegiatan LDKM 2 yang sudah terlaksana beberapa hari yang lalu, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Dan kebetulan saya sebagai pembina untuk LDKM 2 pada saat itu. Jadi inilah sekarang kegiatan kami. Oke, thank you Pak sudah hadir di sini. Ini podcast perdana kami. Oke, Jadi luar Bapak biasa. sebagai bintang tamu paling utama. Oh, thank you. Mengisi pertama sekali, mengalah-ngalahkan yang lain. Oke Pak, jadi biar teman-teman lebih paham, sebenarnya LDKM itu apa sih Pak? Iya, jadi kawan-kawan semua, ya Uniraya Lovers, dimanapun Anda berada, ini ada pertanyaan bahwa sebenarnya LDKM itu apa. Jadi LDKM adalah merupakan singkatan dari latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Jadi di kampus kita, Universitas Nias Raya, kita mengadakan kegiatan ini sekali dalam 1 tahun. Jadi di kampus kita di Uniraya ini sudah melaksanakan kegiatan LDKM ini yang kedua kalinya. Tahun lalu yang pertama dan tahun ini adalah yang kedua. Jadi LDKM merupakan latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Artinya kampus Uniraya mempersiapkan mahasiswa tidak hanya pintar secara akademik atau knowledge-nya, tetapi lebih kepada bagaimana kemampuan mahasiswa bisa mengeksplor dan mempersiapkan mahasiswa bisa menjadi pemimpin masa depan. Tentunya mahasiswa ya tidak hanya sebatas pengetahuan begitu saja, tetapi mahasiswa di sini ya diberikan kesempatan mereka belajar ya, seperti dalam kegiatan LDKM ini beberapa kegiatan disampaikan kepada peserta. Nah, jadi tujuannya adalah supaya peserta itu punya persiapan diri, apalagi ya ke depan kan pastinya para peserta itu juga jadi pemimpin. Jadi untuk menjadi pemimpin, maka langkah yang pertama siap untuk dipimpin. Ya, seperti betul, Pak. itu. Siap. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi LDKM
merupakan latihan kepemimpinan. Nah, jadi bagi yang mau jadi pemimpin, silahkan ikut LDKM. Nah, Iya, pasti gokil habis. oke. Jadi, ini tahun kedua ya, Pak? Iya. Nah, kalau boleh tahu bedanya LDKM 1 dan 2 apa sih, Pak? Iya. Jadi perbedaan dari LDKM 1 dengan LDKM 2 sebenarnya ya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Karena tentunya kegiatannya itu sama. Ya, hanya perbedaannya mungkin dari lokasi. Ketika LDKM pertama itu dilaksanakan di Desa Adat, Desa Hilinawalufau, dan kegiatan outdoornya itu dilakukan yaitu kegiatan trekking. Kita menelusuri hutan belantara yang ada, iya, yang ada di Desa Hilinawalufau, sekaligus menikmati indahnya panorama dan air terjun Sihugu-Hugu yang ada di lokasi Desa Hilinawalufau. Tapi untuk LDKM kedua ini ya kita buat lebih unik lagi. Di hari pertamanya itu hari Sabtu kita laksanakan ya kegiatan di aula, ya diisi oleh beberapa pemateri, ya ruang lingkupnya juga tentang kepemimpinan, lalu bagaimana memahami organisasi, pentingnya memahami administrasi, dan selebihnya adalah berbicara tentang attitude atau etika daripada seorang pemimpin. Baru di hari kedua kita coba ya beralih, ya mungkin kawan-kawan pun tahu itu Walo Green kita jadikan tempat untuk pelaksanaan LDKM 2 di hari yang kedua. Jadi kegiatannya juga sama seperti di Hilinawalufau, kita juga isi dengan berbagai kegiatan yang pastinya seru abis. Kami merasakan ini karena peserta begitu antusias dan mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jadi itulah sedikit perbedaannya, Ibu. Oke. Baik, Pak. Jadi kemarin saya ada dengar bahwasanya di LDKM itu ada beberapa materi. Ya. Ada beberapa materi dan boleh bagi-bagi nggak, Pak? Sebenarnya tips memilih materi yang cocok untuk kepemimpinan itu seperti apa? Oke, Yang baik. disampaikan ketika LDKM itu apa saja? Oke, baik. Ya, jadi berbicara tentang materi, kita di sini juga harus mempertimbangkan materi yang pas ya. Tentunya Ibu ini sesuai dengan ya tema daripada LDKM tahun ini, bahwa pemimpin adalah panutan. Tentunya cakupan materi itu tidak jauh dari tema yang sudah diusung oleh panitia. Jadi materi-materi yang disampaikan itu yang pertama berbicara tentang bagaimana seharusnya eksistensi daripada seorang pemimpin itu. Terkadang ada pemimpin tetapi dia tidak tahu sebenarnya bagaimana seharusnya menjadi pemimpin. Maka melalui kegiatan LDKM peserta dibekali untuk itu. Jadi pemimpin yang baik itu tentunya harus tahu bagaimana harusnya menjadi pemimpin. Baru materi selanjutnya adalah berbicara tentang bagaimana ya kita semua termasuk peserta atau pemimpin ke depan itu juga harus bersahabat dengan alam. Ya. Tentunya kita hidup di alam, maka ya kita juga harus berinteraksi dengan alam itu sendiri. Ya, jadi salah satunya kita juga harus mencintai, melestarikan bagaimana keberlangsungan alam itu. Ya, sehingga kedepannya ya tetap ada, tetap utuh. Dan materi yang ketiga yaitu berbicara tentang bagaimana pemahaman tentang pentingnya administrasi dalam organisasi. Nah, jadi ini juga dibutuhkan dalam kepemimpinan, ya, bahwa dalam kepemimpinan itu diperlukan yang namanya transparansi. Nah, jadi penting ini ya kawan-kawannya. Jangan korupsi. Iya, jangan sampai korupsi, jangan sampai ada yang namanya KKN. Ya, maka untuk menghindari itu seorang pemimpin harus paham terhadap bagaimana sebenarnya administrasi dalam organisasi itu. Jadi itulah materi yang sudah disampaikan untuk mengisi kegiatan LDKM di hari pertama. Oke, Seperti Pak. itu, Ibu. Jadi itu di pagi hari pertama untuk materi, hari kedua Iya. baru
bermain dengan alam ya Pak? Benar, hari pertama penyampaian materi, lalu hari kedua diisi dengan berbagai kegiatan yang tentunya juga tidak terlepas dari kegiatan untuk menguji nyali para mahasiswa peserta LDKM. Oke, jadi tema yang diusung kali ini adalah pemimpin adalah panutan. Iya. Kira-kira kenapa memilih tema itu Pak? Ya, untuk tema kali ini pemimpin adalah panutan. Ya, panitia dan hasil koordinasi juga dengan pembina LDKM untuk tahun ini, yaitu temanya diusung bahwa ya pemimpin adalah panutan. Artinya di sini menjadi satu pertimbangan mengapa tema ini kami angkat untuk kegiatan LDKM tahun ini. Tentunya kita berharap bahwa peserta yang kita bekali, ya mereka itu punya modal, kemudian punya pengetahuan tentang hal ya berorganisasi, ya kemudian bagaimana memupuk jiwa kepemimpinan. Artinya ke depan ketika seseorang itu menjadi pemimpin, maka bukan hanya pemimpin kaleng-kaleng, ya, tetapi harus mampu menjadi panutan. Panutan di sini adalah harus mampu menjadi teladan. Karena semestinya ya pemimpin itu adalah role model bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ya, jadi diperlukan di sini keteladanan. Inilah satu pertimbangan mengapa tema ini kami usung menjadi tema untuk LDKM 2 di tahun ini. Seperti itu. Ya. Jadi sebagai orang yang melihat kegiatannya Pak, sebenarnya saya juga cukup menarik. Karena Pak, tidak semua manusia itu dibekali dengan materi-materi yang disampaikan di LDKM. Benar ya Pak? Jadi kita di luar mungkin nggak dapat materi itu, tapi dengan cuma-cuma dikasih ke kita belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Banyak orang yang memimpin tapi tidak tahu sebenarnya cara memimpin itu seperti apa. Benar. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang sudah ikut LDKM 2, LDKM 1, kira-kira saya aja ngeliat ada manfaatnya. Iya. Nah, untuk mahasiswa sendiri sih Pak, apa sih sebenarnya manfaat keikutsertaan mereka di dalam LDKM ini? Yang bisa didapat benefitnya. Oke, baik. Jadi berbicara tentang benefit atau ya apa seharusnya, apa sebenarnya yang bisa dimiliki oleh mahasiswa kita sebagai peserta mengikuti kegiatan LDKM 2 ini, tentunya banyak. Ya, yang pertama ya mereka itu bisa saling mengenal. Untuk tahun ini ya berdasarkan kuantitas atau jumlah kita lebih banyak untuk tahun ini. Kalau tahun sebelumnya itu cuma 69 orang, ya, tetapi tahun ini sebanyak 101 orang. Ya, dan ini pun pendaftarannya ini tidak hanya utusan per prodi, tetapi pendaftarannya itu dibuka secara umum. Artinya ini bukan paksaan dari peserta, tapi benar-benar mereka rela, benar-benar mereka mau mengikuti, dan ya ajakan hati itu mereka bisa mendaftar. Nah, jadi pendaftarnya itu dan pesertanya itu sebanyak 101 orang. Ya, jadi berbicara tentang manfaat kepada mahasiswa ini, selain mereka bisa bergaul kepada beberapa prodi yang mungkin selama ini mereka itu belum kenal ya. Ya, tapi melalui kegiatan LDKM ini akhirnya mereka kenal. Ya, mereka bisa bergaul, ya. Kami ini bisa lihat dari berbagai kegiatan mereka kompak. Apalagi panitia membentuk kelompok itu tidak hanya ya satu prodi saja, tetapi buat kelompok itu secara random. Artinya diacak bahwa semua prodi itu harus masuk dalam kelompok itu. Jadi ada peluang, ada kesempatan untuk saling mengenal dan lebih-lebih lagi saling berinteraksi. Ya, jadi mahasiswa kita di sini tentunya mendapatkan banyak manfaat. Ya, lebih-lebih tadi dengan penyampaian materi, maka mereka dibekali untuk itu. Ya, artinya sebagai seorang pemimpin sebelum melaksanakan praktik, maka ya terlebih dahulu harus ya mendapatkan teori dulu. Ya, jadi teori-teori yang kami sampaikan itu ya saya rasa secara pribadi bahwa ya itu sudah menjadi bekal bagi mereka untuk ke depan bisa ikut dalam satu organisasi
ataupun mereka bisa menjadi pemimpin. Jadi pemimpin di sini tidak hanya di dalam kampus. Iya. Ya, tentunya juga di luar mereka mampu mengeksplor itu. Ya, tentunya mereka bisa melakukan itu kalau mereka sudah dibekali dan mereka sudah punya pengetahuan tentang itu. Dan manfaatnya lagi, ya mereka bisa mendapatkan yang namanya sertifikat. Oh iya, ada sertifikat. Ada sertifikat. Jadi ini sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena kita itu jadikan sertifikat itu sebagai persyaratan untuk mereka bisa bergabung di organisasi yang ada di kampus, kemudian di unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus. Jadi ya benar-benar kegiatan LDKM ini ya kita membenahi, kita mencoba membekali mahasiswa sehingga ketika nanti mereka sudah terlibat, mereka sudah terjun, maka mereka tidak kewalahan lagi karena mereka sudah dibekali secara penuh oleh panitia, oleh narasumber dari kegiatan LDKM. Seperti itu, Ibu. Oke Pak, jadi saya aja sendiri waktu kuliah nggak ikut LDKM, Oh Pak. gitu ya, Bu. Saya juga, Bu. Ya, makanya beruntung mahasiswa kita. Enak banget mereka Ya, yang benar, ikut Bu. LDKM. Jadi, tapi Bapak waktu mahasiswa nggak ikut LDKM? Enggak ikut. Tapi rasanya sekarang langsung mimpin. Gimana rasanya mimpin, Oh. Pak, sebagai dosen mereka ke sana memimpin LDKM? Iya, benar Apa banget, Bu. pengalamannya, Pak? Iya. Iya, memang karena kalau kita tidak pernah ikuti, tentunya kita tidak punya pengalaman untuk itu. Nah, jadi kebetulan ini kan LDKM kedua nih. Nah, jadi untuk LDKM pertama kan kita sudah mencoba belajar dari situ. Kemudian selain itu kita juga sudah mencoba beberapa mengikuti berbagai kegiatan. Contohnya seperti di kampus kita kan ada kegiatan PK2MB, bagaimana membuat mahasiswa itu ya semakin ya bersahabat dengan yang lainnya. Jadi kegiatan-kegiatan itu artinya kita coba mengkolaborasikan lagi. Sehingga ya pengalaman seperti itu ya kita ya jadikan juga pengalaman untuk kegiatan LDKM 2 ini gitu, Bu. Oke. Jadi saya rasa LDKM ini selain penting untuk mahasiswa, penting juga ya untuk kita ya Pak. Iya, sangat-sangat penting untuk kita Sangat semua, penting, Ibu. penting untuk kita semua. Jadi pemimpin itu bukan hanya di kampus, di mana saja. Di Iya. kelas pun begitu ya Pak. Di kelas ada komting namanya komisaris kelas. Benar. Nah, jadi itu memang satu hal yang sepele, tapi nggak semua orang bisa. Benar. Jadi itu pentingnya diadakannya LDKM ini. Nah, kok bisa sih Pak jadi dosen pendamping ya, pembinanya LDKM? Oh. Asal muasalnya sejarahnya kenapa? Oh, Kok gitu. terpilih dari dosen-dosen lainnya? Ada privilege apa Bapak? Oh iya, jadi Bagi rahasia Pak. oke, Bu. Jadi pertanyaan juga ya berarti ya. Karena dari beberapa dosen yang ada di kampus, mengapa tiba-tiba saya salah satu jadi pembina? Ya, jadi ya pertimbangannya pasti ada sih, Bu. Yang pertama kebetulan kan kita yang membidangi bagian kemahasiswaan. Ya. Maka LDKM ini adalah kegiatan kemahasiswaan. Makanya kita juga menjadi salah satu yang memprakarsai ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya karena kita juga jadi pembina, istilahnya ini pembina, kita juga alumni. Karena ada LDKM pertama. Oh iya Bapak sudah ya? Iya, di situ Iya, kan juga benar. jadi pembina gitu loh. Nah, jadi ya kita tidak hanya berhenti sampai di situ. Artinya selagi ada kegiatan seperti LDKM 2 ini, maka ya kita jangan menutup diri. Artinya memang kita harus welcome untuk itu. Itulah juga mengapa di LDKM 1, LDKM 2 itu saya bisa bergabung karena memang saya juga sangat senang dengan kegiatan ini. Buat asik bener. Ya, jadi saya secara pribadi merasakan itu, apalagi pesertanya Iya, gitu jelas loh. dong, Pak. Seperti itu, Ibu. Oke Pak, apa sih gambaran LDKM ketiga ke depannya? Ada nggak sih gambaran buat adik-adik semua yang pengen ikut? Kayak mereka udah lihat nih di media kita di Benar. Universitas Nasraya, keseruannya. Ada gambaran nggak Pak? Ya. Untuk LDKM 3 nanti gimana nantinya? Oke, baik. Jadi untuk kegiatan LDKM 3 ke depannya tentunya pasti kita punya gambaran. Gambaran itu adalah hasil refleksi dari kegiatan LDKM 2. Iya. Tentunya setiap kegiatan itu kan tidak berjalan dengan sempurna. Ya, pasti ada kendala, ada
berbagai contohnya ya hambatan. Maka di kegiatan LDKM 3 nanti itu akan kita coba benahi. Nah, dan gambarannya tentunya kita tidak akan berada di tempat yang sama. Asik ya. Kita coba ya melalang buana lagi. Kita akan cari tempat yang iya, kalau bisa seperti itu, Bu. Amin. Ya, jangan hanya di tingkat nasional, bahkan go internasional bila perlu. Bisa, Bu. Ya. Ya, jadi gambarannya artinya kita akan lebih memantapkan lagi. Artinya ya, kalau kegiatan di LDKM 1, LDKM 2 seperti itu, maka kita akan mencoba memikirkan lagi sih bagaimana benar-benar siswa itu memiliki kerinduan sehingga mereka itu benar-benar mau terlibat. Artinya ketika menjadi peserta LDKM nantinya mereka tidak hanya sekedar meramai-ramaikan saja, tetapi benar-benar mereka memberi hati. Jadi itu nanti akan terpancarkan dari kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya. Tentunya akan lebih seru. Asik. Saya mau lihat di tahun depan. Oke, Bu. Jadi syarat untuk ikut LDKM sendiri apa ya, Pak? Ya. Untuk mahasiswa. Baik. Ya, jadi berbicara tentang persyaratan untuk menjadi peserta LDKM sebenarnya gampang. Kita tidak ada membuat kesan untuk mempersulit. Tinggi badan, berat badan nggak? Iya, nggak perlu itu dong. Terlalu body shaming. Iya, harus menyerahkan kartu keluarga, nggak sebegitunya juga. SKCK, Pak. Iya, tetapi persyaratan yang paling utama ini adalah setiap peserta itu sudah harus tuntas kegiatan PK2MB. Itu persyaratan mutlak. Karena kenapa? Untuk mengikuti LDKM kan ini ada kegiatan, tentunya dasarnya dari PK2MB. Artinya mereka sudah mencoba mengenali lingkungan kampus, lingkungan di luar kampus, karena di kegiatan PK2MB tentunya sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber. Ya, maka kami rasa itu juga akan menjadi modal bagi peserta. Makanya sertifikat PK2MB ini menjadi persyaratan yang mutlak ya untuk mengikuti kegiatan LDKM gitu. Kemudian persyaratan lain ya ke IPK. Kita juga membutuhkan mahasiswa peserta LDKM ini, artinya ya benar-benar mereka punya ya semangat untuk belajar. Ya, jadi kita menentukan IPK di sini adalah 3,00. Iya, 3, itu harus penting karena kenapa? Kegiatan kita yang dilakukan di luar itu juga harus didukung oleh knowledge-nya peserta LDKM. Uji ya, Pak? Benar. Uji nyali. Ya, jadi kita nggak mau yang kaleng-kaleng. Mental-mental. Ya, kita mau yang benar-benar memberi hati. Jadi kita buat persyaratan itu menurut kami itu sudah bisalah disanggupi oleh para peserta, itu tidak membawa ribet, apalagi harus pusing 7 keliling. Pusing 7 seperti keliling. gitu, Ibu. Oke deh, Pak. Jadi ini terakhir deh, Pak. Silakan, Ibu. Boleh nggak, Pak, berbagi ada pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa semua, ke teman-teman terkait topik LDKM atau pesan-pesan khusus yang Bapak ingin sampaikan ke teman-teman semua yang mendengarkan, baik mahasiswa kita, ini didengar oleh semua nih, Pak. Iya. Nah, jadi untuk masyarakat umum dan lain-lain terkait LDKM ini. Oke, pastinya ada, Ibu. Oke, halo Uniraya Lovers dimanapun Anda berada. Ya, saat ini saya mau berikan tips atau beberapa hal yang mau saya sampaikan di sini adalah tentunya kita sebagai manusia juga ya, ada waktu-waktu tertentu kita diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, maka harus kita itu punya modal untuk menjadi pemimpin. Artinya kita harus menjadi pemimpin dan sekaligus harus menjadi panutan atau menjadi teladan bagi orang banyak. Artinya kepemimpinan di sini ya kita harus lakukan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Ya, maka kita bisa melakukan itu kalau kita sudah tahu sebenarnya kepemimpinan itu seperti apa. Jadi kawan-kawan semua, pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada, saya berharap semuanya bisa jadi pemimpin. Amin. Dan menjadi pemimpin yang jadi panutan
untuk semua orang dan di kalangan mana saja. Seperti itu. Mantap. Jadi itu salah satu pesan-pesan yang penting yang ingin Bapak sampaikan ke pendengar semua penonton. Jadi saya berharap ini menjadi manfaat besar dan saya menjadi pengalaman yang sangat besar dan berguna untuk teman-teman semua yang nonton, yang mendengarin kami berbincang di sini. Jadi jangan sampai materinya cuma tertinggal di Walau Green. Benar. Jangan cuma tinggal di Walau Green atau tinggal di sini, tapi ini bisa berimpact kemana saja, untuk siapa saja, di kalangan apa saja. Baik Pak, sepertinya itu saja obrolan kita. Oke Bu, terima kasih Bu. Singkat memang, tapi ini daging semua nih Pak. Benar. Nggak ada kulitnya lagi. Nggak ada udah kulitnya. masuk ke dalam. Nah, untuk itu untuk teman-teman semua, Universitas Nias Raya saat ini dalam masa penerimaan mahasiswa baru, seperti yang Pak Suswaikan tadi bicarakan. Kalau mau ikut LDKM, ayo ke Uniraya. Jadi untuk itu, untuk brosur PMB bisa dilihat di sini. Nah, itu dia brosur untuk penerimaan mahasiswa baru. Jangan lupa catat tanggalnya. Ada cashback loh, katanya ada cashback, saya nggak tahu berapa. Makanya kamu lihat brosurnya, dibaca, diperhatikan baik-baik, ada linknya. Dan kalau misalnya masih bingung cara mendaftar online, bagaimana, silahkan hubungi nomor yang tertera di brosur. Di sini ada banyak fakultas, ada banyak prodi, jadi kamu bisa mendaftar di mana saja. Universitas Nias Raya juga tersedia beberapa program studi yang cukup menarik untuk kamu ikuti, jadi silakan mendaftar. Jangan lupa ke PPKN. Nih, halo. Dosennya langsung dosen PPKN ya. Jangan lupa ke FST, ada saya juga. Oh gitu ya. Baik, terima kasih Pak sudah Terima kasih Bu. dengan kami. Jika ada teman-teman saran, komentar atau tema, ide-ide podcast selanjutnya, kalian mau mendengarkan apa, silahkan tulis di kolom komentar. Kami akan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan ide-ide dari yang kalian berikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami pamit undur diri. Unit Kegiatan Mahasiswa Broadcasting mengucapkan terima kasih telah menonton, mendengarkan podcast kali ini. Bye.